Kita lanjutkan pembahasan soal untuk soal nomor 31. Pernyataan berikut ini adalah ketentuan mengenai pemilihan umum menurut Undang-Undang Dasar 1945 kecuali A. Dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. B. Peserta pemilihan umum untuk anggota DPR, DPD, dan partai politik anggota DPR, DPD, dan utusan golongan. C. Dilaksanakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, Presiden, dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dan D. Peserta pemilihan umum untuk anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan. Jawaban yang paling tepat adalah C. Kita lanjut ke soal 32. Mengapa penyederhanaan partai politik sangat diperlukan di Indonesia? A. Kepentingan individu. B. Untuk mendorong terwujudnya sistem presidensil yang efektif dan kuat. C. Menjunjung tinggi tekad perjuangan kekuasaan. D. Untuk menciptakan rasionalitas politik warga dan berjalannya sistem check and balance. Jawabannya adalah B. Untuk mendorong terwujudnya sistem presidensial yang efektif dan kuat. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu untuk soal nomor 33. Yang tidak termasuk sebagai dampak negatif akibat keberagaman budaya adalah A. Sebagai alat bersatunya masyarakat walau berbeda agama. B. Menimbulkan konflik antar elit dan golongan politik. C. Menimbulkan konflik antar yang kaya dan miskin. D. Menimbulkan krisis ekonomi dan moneter. Jawaban yang paling tepat adalah A. Sebagai alat bersatunya masyarakat walau beda agama. Kita masuk soal 34. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai A. Alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku bangsa dan latar belakang sosial budaya dan bahasa yang berbeda ke dalam kesatuan bangsa Indonesia. B. Bukan lambang kebanggaan kebangsaan. C. Lambang identitas nasional. Dan D. Pilihan A dan C benar. Jawaban adalah D. Masuk soal 35. Menurut E.B. Taylor, kebudayaan merupakan A. Kemampuan seluruh anggota masyarakat, bukan lambang kebanggaan kebangsaan. B. Seperangkat peraturan dan norma yang dimiliki bersama oleh anggota masyarakat. Kemudian C. Keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung pengetahuan moral, hukum, adat istiadat yang didapat seseorang. Kemudian D. Hal-hal yang bersangkutan dengan budi akal. Jawaban yang paling tepat adalah C. Kita masuk soal nomor 36. Menurut E.B. Taylor, kebudayaan merupakan proklamasi gubernur. Proklamasi Gubernur Tentara ALRI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan ke-72 merupakan proklamasi yang menyatakan Kalimantan sebagai yang tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Proklamasi tersebut dilakukan pada A. 17 Mei 1945, B. 17 Mei 1949, C. 17 Mei 1945, 17 Agustus 1945, dan D. 17 Agustus 1949. Jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu 17 Mei 1949. Kita lanjut soal 37. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika berasal dari kalimat yang terdapat dalam kitab tulisan pujangga Indonesia masa lalu. Kitab tersebut bernama A. Kitab Sutasoma karangan Empu Kanwa, B. Kitab Baratayuda karangan Empu Seda, C. Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular, D. Kitab Hariwangsa karangan Empu Panuluh. Jawaban yang paling tepat adalah yaitu C. Kitab Sutasoma dikarang oleh Empu Tantular. Masuk 38. Pada saat Republik Indonesia berubah bentuk menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS, Undang-Undang Dasar 1945 A. diberlakukan di seluruh wilayah RI dan RIS. B. Masih berlaku di wilayah RI yang merupakan bagian RIS. C. Tidak berlaku sama sekali. D. Berlaku sebagian. Jawaban yang paling tepat adalah B. Masih berlaku di wilayah RI dan merupakan bagian dari RIS. Jawaban adalah B. Kita masuk ke soal nomor 39. Yang terpenting sebagai seorang pemimpin menurut Anda adalah A. Memimpin dengan memberikan contoh. B. Merasakan bersama kinerja tim.
C. Peka terhadap kebutuhan yang lain. D. Menarik minat orang lain untuk bergabung dalam tim. Jawaban adalah A. Memimpin dengan memberikan contoh. Masuk soal 40. Dalam situasi terjadi perbedaan karena perbedaan pendapat, biasanya saya A. Meninggalkan ruangan karena saya tidak tahan mendengar perdebatan. B. Memihak dengan orang yang sependapat dengan saya. C. Berusaha memahami kedua belah pihak mengapa sampai terjadi perdebatan. D. Berusaha menengahi agar perdebatan tidak terjadi berkepanjangan. Jawaban yang paling tepat adalah D. Berusaha menangani agar perdebatan tidak terjadi berkepanjangan. Soal 41. Sebagai ketua KPU atau Bawaslu, Anda memimpin anggota dari berbagai latar belakang yang beragam. Kinerja KPU atau Bawaslu di wilayah Anda sangat bagus. Menurut Anda apa penyebabnya? A. Seluruh anggota menyelesaikan tugas dengan profesional. B. Semua anggota tim memenuhi ketujuan. C. Motivasi yang mengenai kepada seluruh anggota. D. Akibat pentingnya menjaga kekompakan, musyawarah mufakat, serta bekerja dengan disiplin. Jawaban tepat adalah A. Seluruh anggota menyelesaikan tugas dengan profesional. Masuk 42. Sebagai anggota panitia pemilihan kecamatan yang telah difasilitasi ruangan sekretariat berikut fasilitasnya oleh pihak kecamatan, maka saya wajib A. Mempertimbangkan saran dan masukan camat dalam melaksanakan rekapitulasi di tingkat kecamatan. B. Memberitahukan dan mengundang camat dalam setiap pelaksanaan tahapan pemilu di tingkat PPK. C. Berkonsultasi dengan camat dalam setiap pelaksanaan tahapan pemilu di PPK. D. Menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang punya kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan atau keputusan yang diambil. Jawaban adalah D. Menolak campur tangan pengaruh siapapun yang mengambil kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan atau putusan yang diambil. Soal 43. Dari seluruh anggota panitia pemilihan kecamatan, saya merasa beban tugas terberat ada pada saya dan merasa stres karena dikejar-kejar batas akhir tahapan. Tanggapan saya adalah A. Mengerjakan semua tugas dengan senang hati dan berusaha memenuhi target. B. Hanya mengerjakan tugas yang saya senangi. C. Mengkonsumsi obat suplemen untuk meningkatkan kemampuan menyelesaikan tugas. D. Mengerjakan semua tugas dengan baik meskipun sangat terbebani. Jawaban adalah A. Mengerjakan tugas dengan senang hati, berusaha untuk memenuhi target. Masuk soal nomor 44. Menolak hal-hal yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan kewajiban wewenang sebagai penyelenggara pemilu merupakan sikap dan tindakan sesuai prinsip. Apakah A. Jujur, B. Langsung, C. Mandiri, D. Umum. Jawaban yang paling tepat adalah prinsip C. Mandiri. Kita masuk soal nomor 45. Tindakan menanyakan pilihan politik kepada orang lain merupakan sikap kemandirian dari seorang. Apakah A. Partai politik, B. Tim pemenangan, C. Penyelenggara pemilu, D. Caleg atau calon legislatif. Jawaban yang paling tepat adalah penyelenggara pemilu harus mengedepankan prinsip-prinsip kemandirian, yaitu jawaban adalah C. Kita lanjut. Demikian soal 45 yang telah kita sajikan. Kita akan lanjutkan untuk diskusi berikutnya, bahas soal-soal. Terima kasih, ikuti terus video-video kita di channel kita. Terima kasih.